Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan atau selamat malam, sahabat. Terima kasih kalian sudah sampai pada pembelajaran materi keseimbangan dan struktur pasar. Pada materi ini kita akan belajar mulai dari pengertian permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kemudian fungsi permintaan dan fungsi penawaran, hukum permintaan dan penawaran, kemudian kurva permintaan dan kurva penawaran, pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, proses terbentuknya keseimbangan pasar, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar, struktur pasar, dan peran ilmu dan teknologi terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Kenapa kalian memperhatikan kegiatan ekonomi seperti gambar yang disajikan ini? Ini adalah gambar pasar yang sering kita temui. Apa sih pasar atau market? Pasar adalah tempat di mana penjual bertemu dengan pembeli potensialnya untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Tempat atau pasar bisa berbentuk nyata seperti gambar yang ada di sebelah kiri, ataupun juga tempat atau pasar dalam bentuk virtual seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Pada gambar di sebelah kiri, ini adalah gambar pasar tradisional, kemudian yang di bawahnya ini adalah bursa tenaga kerja, kemudian gambar di sebelah kanan atas ini adalah pasar modal, yang di sebelah kanan bawah contoh dari beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Coba perhatikan beberapa cuplikan yang saya ambil dari beberapa media online berikut. Pastinya kalian juga sering mendengar atau memperhatikannya, bukan? Jika kalian mengamati beberapa cuplikan yang disajikan ini, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih penyebab dari naiknya harga daging sapi saat menjelang Lebaran? Atau mengapa harga seragam itu naik menjelang tahun ajaran baru? Atau mengapa harga telur itu bisa turun drastis sehingga dapat menyebabkan pengusaha mengalami kerugian? Kemudian dalam benak Anda akan muncul bagaimana harga daging sapi ini bisa mencapai 140.000 per kilo. Nah, disitulah kita nanti akan membahas tentang keseimbangan pasar. Kegiatan belajar hari ini adalah sebagai berikut. Sebelum kalian mengerjakan tugas ini, pastikan Anda melakukan kegiatan literasi mengenai materi keseimbangan dan struktur pasar. Dan hari ini adalah yang pertama, bentuklah kelompok. Satu kelompok beranggotakan 2 orang. Kemudian, bacalah artikel di bawah ini. Di sini ada 3 artikel. Setiap kelompok tidak perlu membaca 3 artikel yang ada ini, tetapi cukup satu kelompok membaca 1 artikel saja. Misalnya kelompok 1 membaca artikel yang A, kemudian kelompok 2 membaca artikel B, kelompok 3 membaca artikel C, dan selanjutnya misalnya kelompok 4 kembali lagi membaca artikel A, kelompok 5 membaca artikel B, dan seterusnya. Kemudian lakukan diskusi dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Misalnya kelompok 1, setelah melakukan literasi dan mengamati artikel yang A, maka kalian akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa harga daging mengalami kenaikan menjelang hari raya. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 setelah melakukan literasi dan mengamati artikel yang B, maka akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa harga seragam naik menjelang tahun ajaran baru. Dan selanjutnya, misalnya kelompok C setelah melakukan literasi dan mengamati artikel yang C, maka akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa harga telur suatu saat bisa tinggi atau bahkan bisa mengalami penurunan secara drastis. Dan pertanyaan yang kedua, Anda diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai pengaruh kenaikan dan penurunan permintaan terhadap harga barang dan bagaimana pergerakannya pada kurva permintaan. Di sini barang, jika kelompok 1, maka barang yang dimaksud adalah mengenai daging sapi. Kemudian bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2, barang yang dimaksud adalah seragam. Kelompok 3 adalah barang yang dimaksud adalah telur. Pertanyaan ketiga, Anda diminta untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap harga barang dan bagaimana pergerakannya pada kurva penawaran. Pertanyaan yang keempat, Anda diminta untuk menjelaskan bagaimana harga-harga tersebut bisa terjadi atau bagaimana harga tersebut bisa terbentuk menjadi suatu harga keseimbangan. Misalnya tadi pada artikel yang A, bagaimana terbentuknya harga daging sapi mencapai harga kesepakatan atau keseimbangan pasar 140.000 per kilo.
Pertanyaan nomor 5, Anda diminta untuk memberikan respon atau menanggapi keadaan pasar yang terjadi jika Anda sebagai seorang penjual atau produsen. Pertanyaan yang keenam, Anda diminta untuk menanggapi atau merespon keadaan pasar yang terjadi jika Anda adalah sebagai pembeli atau konsumen. Kemudian buatlah laporan hasil diskusi kelompok kalian dan sajikan dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk PPT, video, clipping, atau dalam bentuk yang lainnya. Terima kasih, selamat mengerjakan dengan semangat.